Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis SWOT dalam penggunaan teknologi dan media dalam video pembelajaran PMM. Pertama-tama anggota kami berkelompokkan, yang pertama Safety Yulaikha, kemudian 2 Ulfa Fauziza, Tri Istanti, Siti Nafiatus Solihah, dan Zuni Dwi Astuti. Berikut adalah link video yang dapat diakses di platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang membantu guru untuk mengajar dan berkarya lebih baik lagi, serta menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikut metode yang kami gunakan untuk melaksanakan analisis SWOT, yaitu yang pertama menggunakan strengths, weakness, opportunities, dan threats. Baik, yang pertama yaitu strengths atau keunggulan. Terdapat aksesibilitas materi yang lebih luas, di mana video dapat digunakan dan diakses secara fleksibel. Video dapat dilihat dan digunakan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kemudian yang kedua, pembelajaran mandiri, karena dari video tersebut dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan peserta didik untuk mempelajari video sendiri di rumah atau di tempat lain. Peserta didik bebas mengatur waktu dan kecepatan video sesuai dengan keinginan. Kemudian yang ketiga, biaya produksi relatif lebih murah, karena video dapat diproduksi dengan biaya yang terjangkau oleh perancang video. Hal ini tentunya menguntungkan bagi guru karena tidak membutuhkan biaya terlalu banyak. Kemudian pembelajaran yang kreatif, karena dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, serta dapat meningkatkan minat belajar peserta didik karena penyampaian materi yang menarik. Untuk yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, pengintegrasian teknologi harus memperhatikan fasilitas. Sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti proyektor, LCD akan menghambat dalam penyampaian materi menggunakan media digital seperti PPT atau video. Kemudian, penggunaan teknologi tergantung pada kemampuan guru. Tidak semua guru dapat memiliki keterampilan dalam teknologi, sehingga hal tersebut mempengaruhi dalam perancang pembelajaran. Yang ketiga, kualitas video tidak HD. Keterbatasan kualitas video yang tidak HD disebabkan oleh keterbatasan alat yang digunakan untuk merekam video sehingga menghasilkan resolusi yang rendah. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama itu untuk mendukung pertumbuhan e-learning di Indonesia dengan menggunakan teknologi dan media sosial mereka. Kemudian konten kreator pembelajar dapat memonetisasi dan mendapat sponsorship untuk mendukung konten edukatif mereka. Kemudian platform PMM membantu untuk berkolaborasi dengan edukator lainnya di seluruh Indonesia bahkan dunia. Yang keempat yaitu threat atau ancaman, berupa yang pertama yaitu resistensi teknologi. Tidak semua pembelajar atau pengajar nyaman dengan teknologi baru, dan rendahnya literasi digital menghambat pemanfaatan maksimal dari video platform Merdeka Belajar sebagai alat pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kesenjangan digital. Banyak yang masih kekurangan fasilitas teknologi yang memadai dan keterampilan digital yang masih kurang. Kemudian yang ketiga yaitu dampak kesehatan. Ini berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik berupa ketergantungan pada teknologi, terhambatnya kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Muncul rasa jenuh dikarenakan metode pembelajaran yang monoton hingga gangguan kesehatan akibat gadget screen time yang berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu privasi data. Adanya potensi risiko privasi jika platform tidak memiliki keamanan data yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh konten negatif. Harus bersaing dengan konten hiburan atau informasi yang tidak relevan. Dari hal-hal yang telah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan, yang pertama, jenis teknologi yang digunakan yaitu berupa platform Merdeka Mengajar.
gadget, laptop ataupun tablet. Kemudian yang kedua, jenis multimedia yang digunakan berupa media audiovisual berupa video. Kemudian yang ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia berupa pembelajaran yang menjadi lebih kreatif dan menarik, serta akses materi yang lebih mudah, kemudian biaya produksi lebih murah. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia, yaitu berupa membutuhkan koneksi yang stabil, kualitas video yang tidak HD, dan keterbatasan fasilitas. Kemudian yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia dapat dikembangkan menjadi berbagai macam materi pembelajaran yang lebih inovatif, memfasilitasi fasilitas peserta didik untuk belajar aktif, monetisasi, sponsorship, kolaboratif global, dan mendukung pertumbuhan e-learning. Kemudian yang terakhir, ancaman ataupun tantangan yang ditemui berupa ketergantungan pada aplikasi, yaitu akan kesulitan jika tanpa adanya aplikasi. Kemudian adanya resistensi teknologi, kesenjangan digital, dampak kesehatan, risiko privasi data, dan pengaruh konten negatif. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari video pembelajaran yang terdapat di platform Merdeka Mengajar atau PMM, yaitu terdapat keunggulan dan kelemahan. Dari keunggulannya, yaitu yang pertama, sumber daya yang luas. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran menerapkan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang kelima, memberikan akses yang lebih luas ke sumber daya. Adapun kelemahannya, yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan keterampilan teknis. Yang kedua, harus siap menghadapi ancaman seperti kesenjangan digital, penyalahgunaan teknologi, dan perubahan kurikulum. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.